Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amrullah selaku mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yaitu adaptasi alat ukur job embeddedness ke dalam bahasa dan budaya Indonesia. Kita mulai dari latar belakang, di mana tingkat turnover tenaga kerja menjadi salah satu isu penting di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian. Yang pertama itu menurut data Bureau of Labor Statistics, selama dia menyatakan mereka menyatakan bahwa selama 2021 sekitar 4 juta warga Amerika memutuskan untuk meninggalkan atau mengundurkan diri dari posisi pekerjaan mereka. Nah, itu di Indonesia sendiri eh, terdapat memiliki tingkat turnover yang cukup tinggi di mana berada rentan 21 hingga 24%. Ini data yang dihimpun oleh Global Workforce. Nah, selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tradisional seperti kepuasan kerja dan komitmen organisasi eh, belum cukup kuat untuk menjelaskan niat karyawan keluar dari perusahaan. Hal ini didukung dari penelitian Farhani dan Amalia 2025 yang mengungkapkan bahwa kepuasan kerja hanya berkontribusi sebesar 57,6% dalam menjelaskan variasi turnover intention. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui oleh peneliti. Selain itu, eh, penelitian Mushabi et al. Juga menyatakan bahwa komitmen organisasi dan retensi karyawan tidak ada korelasi yang positif. Disinilah konsep job embeddedness ini hadir sebagai pendekatan alternatif yang lebih komprehensif dan prediktif, di mana konsep ini dinilai lebih akurat dibandingkan faktor-faktor tradisional seperti kepuasan kerja, komitmen organisasi, pandangan alternatif pekerjaan, dan aktivitas pencarian lowongan pekerjaan. Nah, sayangnya meski variabel ini penting untuk dikaji, namun untuk di Indonesia sendiri masihlah sangat minim. Hal ini didukung data Scopus yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi terakhir dari 10 negara dengan publikasi terbanyak tentang job embeddedness. Oke, berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, rumusan masalah yang akan saya ambil yaitu bagaimana proses adaptasi lintas budaya terhadap job embeddedness instrumen ke dalam bahasa Indonesia dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan pedoman internasional. Tujuan yang saya ambil adalah untuk melakukan adaptasi lintas budaya terhadap job embeddedness instrumen yang dikembangkan oleh Ritz dan Smith pada tahun 2019 ke dalam bahasa Indonesia dan menguji kesesuaian psikometrinya ke dalam konteks budaya lokal. Harapannya dari penelitian ini memberikan manfaat teoritis, yaitu menambah literatur dalam bidang psikologi industri dan organisasi, khususnya terkait pengukuran job embeddedness dalam konteks budaya lokal. Manfaat praktisnya memberikan alat ukur yang valid dan reliable bagi SDM di Indonesia untuk mengidentifikasi keterikatan kerja secara lebih akurat. Kemudian landasan teori yang saya ambil yaitu dari Michel et al. Selaku peneliti utama yang memperkenalkan konsep ini yaitu job embeddedness. Beliau juga menyatakan bahwa variabel ini dapat dianalogikan sebagai suatu jaring atau jejaring yang membuat individu terperangkap di dalamnya. Nah, di mana ketika seseorang dengan tingkat
keterikatan yang tinggi terhadap perusahaan, maka mereka akan memiliki koneksi yang terjalin erat dan saling terhubung satu sama lain sehingga sulit nih untuk meninggalkan atau dipisahkan dalam satu perusahaan tersebut. Selanjutnya, menurut Presiden Smith, job embeddedness ini adalah sebuah konstruk dari literatur psikologi organisasi yang mengidentifikasi 3 faktor utama. Yang pertama fit, yaitu kecocokan, links, yaitu hubungan, dan certified, yaitu pengorbanan karyawan baik dengan organisasinya maupun komunitasnya. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif psikometri dengan mengacu panduan adaptasi dari International Test Commission dan Beaton et al. Nah, adapun proses adaptasi instrumen ini mencakup beberapa tahap penting. Yang pertama itu forward translation, di mana penerjemah instrumen asli dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh 2 penerjemah yang paham akan budaya dan bahasa tersebut. Kemudian sintesa, yaitu menggabungkan dari hasil penerjemah menggabungkan hasil 2 penerjemah menjadi satu versi terjemahan yang disepakati. Kemudian back to translate, di mana menerjemahkan kembali versi yang Indonesianya ke asli alat ukurnya, yaitu bahasa Inggris, di mana penerjemah belum sama sekali melihat versi aslinya untuk memastikan nih makna dari alat ukur ini, makna dari bahasanya ini tetap konsisten gitu. Selanjutnya tinjauan ahli atau evaluation. Nah ini tim ahli mengevaluasi kesesuaian dari bahasa, makna, dan konteks budaya dari penerjemah untuk menjamin keakuratan dan kerelevansian lokal. Pilot testing. Nah, atau yang kita sering itu uji coba awal instrumen kepada sejumlah responden untuk mengidentifikasi pemahaman item dan melakukan perbaikan jika diperlukan sebelum data ini disebar secara umum. Instrumen yang akan diadaptasi pada penelitian kali ini memiliki 39 item dengan 6 dimensi, yaitu organizational, fit, links, dan certified. Kemudian ada community fit, links, dan certified. Kemudian sampel pada penelitian ini adalah karyawan aktif yang bekerja karyawan aktif di Indonesia yang dipilih menggunakan teknik pervasive sampling. Oke, teknik analisa data. Pada bagian ini saya akan menjelaskan teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti. Pertama, untuk menguji validitas konstruk, saya menggunakan exploratory factor analysis atau EFI. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah item-item dalam kuesioner mengelompokkan sesuai dengan dimensi yang seharusnya. Dalam EFI ini terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah nilai QMO yang menunjukkan apakah jumlah sampel memadai untuk dilakukan analisis. Nilai yang dibutuhkan yaitu berada di kisaran 0, di atas 0,50. Selanjutnya adalah Berthoud's test of Toxicity yang harus menunjukkan hasil signifikan atau nilai P-nya kurang dari 0,05, yang berarti antara
item dalam kuesioner saling berkorelasi. Selanjutnya, kita melihat nilai InQ value dalam total variance explained. Nah, hanya faktor dengan nilai lebih dari satu yang akan dipertahankan. Jika kurang dari lebih satu, maka ada kemungkinan ini tidak digunakan. Nah, dan terakhir adalah proses company metric, di mana item dikatakan valid jika memiliki loading factor di atas 0,40. Kemudian untuk menguji reliabilitas internal, saya menggunakan Chrome Alpha. Nilai alpha menunjukkan seberapa konsisten item-item dalam satu dimensi mengukur konstruk yang sama. Dan penelitian ini kriteria minimal nilai Chrome Alpha yang digunakan adalah 0,60. Jika nilai alfa di atas angka tersebut, maka alat ukur dianggap cukup reliable atau dapat dipercaya. Artinya, jika di atas 60, maka alat ukur ini bisa digunakan. Namun, ketika di bawah ini tidak bisa digunakan. Oke, jadi kedua uji ini digunakan untuk memastikan bahwa alat ukur yang telah diterjemahkan dan diadaptasi memiliki kualitas psikometri yang baik dan sesuai digunakan untuk konteks budaya Indonesia. Oke, terakhir, sebagai kesimpulan, sampai tahap ini proses adaptasi lintas budaya terhadap alat ukur telah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis, mulai dari penerjemah hingga penyusunan desain uji validitas dan reliabilitas. Hasil dari tahapan ini akan menjadi dasar penting untuk menilai apakah versi bahasa Indonesia dalam alat ukur ini sesuai dan layak digunakan dalam konteks budaya Indonesia. Dengan kata lain, proses ini merupakan langkah awal yang krusial sebelum instrumen benar-benar digunakan secara luas dalam praktik maupun penelitian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.